Ini tidak santri Mas Firman, itu teguran dari Allah. Ini namanya azab. Kemaluan Bapak tiba-tiba bengkak seperti membusuk sampai baunya sampai keluar loh Pak. Demi Allah, demi Rasulullah. Jangan bilang ini santet Pak, ini azab. Udah Bapak ngaku aja, udah insya Allah sama kalian. Ada aja kejadiannya. Ini azab dari Allah Pak, ingat Allah Pak. Allah Pak, Allah. Ingat Allah Pak. Ingat Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Amin. Ini ya. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita perbanyak bersalawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak karena Rasulullah kerjakan, insyaallah sahabat kelak kita semua mendapatkan syafaat. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan apa yang diniatkan, yang dihajatkan insyaallah Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan apabila sahabat-sahabatku di luar sana yang sekarang ini Allah berikan penyakit, ya sama-sama kita doakan biiznillah, kita yakin kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit tersebut, Allah sehatkan badan, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Namun untuk sahabat-sahabat kita semua, terkhusus diri saya sendiri, yang mana sementara ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita nikmat hidup, kita gunakanlah untuk ibadah. Ya, karena kita hidup ini di dunia itu tidak lain persiapan kita untuk nanti meninggal. Karena setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada yang mencipta. Siapa sang penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia itu adalah persiapan kita untuk nanti kita menghadap Allah Ta'ala. Makanya selama kita hidup di dunia, perbanyaklah kita mencari bekal gitu, mencari bekal kita untuk di akhirat sahabat. Jadi apapun yang kita kerjakan, kerjaan apapun itu, ya kita mengharapkan barokah. Tidak apa-apa kita kerja hasilnya sedikit, yang penting barokah, daripada kita kerja hasilnya banyak tidak dapat barokah. Karena nyari barokah ini yang susah. Kalau misalkan kita mencari barokah, ya kalau misalkan kita kerja pas jam sholat, ya kita sholat, ini gitu, selesai sholat ya kita kerja lagi gitu sahabat. Di sini sahabat-sahabat ya, saya tidak tahu informasinya seperti apa, sama Pak Lurah lah nih yang tahu gitu. Ya untuk sahabat-sahabat banyak banget nih yang nge-DM, Mas Ri, tasbih hitamnya masih enggak? Masih sahabat, tasbih hitamnya masih ada. Jadi kalau sahabat-sahabat berminat yang ingin memaharkannya, tadi pesan saya satu sahabat, niatnya itu mencari ridhonya Allah, mencari berkah, mencari barokah. Ya, jangan menuhankan benda, walaupun bentuk ini tasbih. Timbulnya apa? Syirik. Saya bisa memaharkan ini kepada sahabat-sahabat semua yang memaharkan. Tapi pesan saya satu, jangan dijadikan pajangan doang. Tapi jadikan ketika sahabat bisa menerima ini, bisa memaharkan tasbih hitam ini yang pemberian dari kakek Sunan ini, itu menjadi motivasi. Motivasi itu supaya kita tuh lebih dekat lagi dengan Allah, supaya kita tuh lebih giat lagi beribadah sahabat. Ya insya Allah kalau misalkan kita tuh lebih giat beribadah, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita ikhlas dalam beribadah dengan tujuan mencari barokah, apapun yang kita niatkan, apapun yang kita hazardkan, apapun yang kita inginkan atas izin Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Ketika Allah bilang kun, jadi maka jadilah. Karena ketika kita yakin, Allah akan berikan hakul yakin, hak dari keyakinan kita. Itu sahabat. Maka monggo silakan kalau kalian ingin memaharkan tasbih hitam ini, hubungi aja nomor admin di nomor 0813 9772 3334.
Kalau misalkan kalian ingin pesan madu ruqyah burda, yang mana madu tersebut sudah diasma dengan shalawatul burda, bisa juga hubungi di nomor admin di 0813 9772 3334. Intinya semua ini hanya perantara. Semua ini hanya perantara yang Allah berikan. Tujuannya yang memberi semua itu, memberi kesembuhan itu, yang mengkabulkan hajat niat kita itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan sampai Mas Ri memaharkan ini timbulnya nanti musyrik. Jadinya apa? Dosa. Makanya saya bilang kalau kalian ingin memaharkan madu ruqyah burda, ingin memaharkan ini, kuatkan niat, luruskan niat. Karena seperti yang tadi saya bilang gitu. Biar sedikit, yang penting berkah. Daripada hasilnya banyak tidak barokah. Jadi mau kalian ngawarin ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran pun, kalau misalkan tujuannya niatnya itu tidak baik, saya tidak akan menerima siapapun itu. Ya, bahkan bertaruh nyawa pun saya berani, gitu, demi mempertahankan ini, yang sampai jatuh di tangan orang yang salah. Karena saya takutkan timbulnya musyrik, sahabat. Ya, langsung aja sahabat, di sini saya bersama Pak Lurah. Ya, gimana Pak Lurah, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu gimana Pak Lurah? Kabarnya tadi ngubungi saya kok. Katanya warga ini heboh di sekitar rumahnya Firman tuh bau busuk. Iya. Gimana tuh? Karena belakangan ini ada informasi juga ya, setelah dia ibaratnya jadi kita datang gitu ya, kita datang gitu ya. Ya kan dia makin sombong ya kan, makin sombong Pak Firman tadi, dan seolah-olah memang kita pandang dan kita menyimpulkan dia memang di balik Pak Firman itu memang ada jiwa-jiwa keiblisan. Tapi informasi yang saya dengar dari masyarakat ini Pak Firmannya sedang jatuh sakit ini. Gimana tiba-tiba? Bau busuk. Iya. Jadi sekeliling, jangankan kita masuk ke rumahnya, di sekeliling rumah tetangga itu udah komen itu. Kok bau busuk itu sumbernya dari rumah Pak Firman. Allah, jelas sahabat ya tadi. Ini azab sahabat. Azab itu jelas gitu. Makanya kita tuh tidak usah lah kita melakukan hal-hal yang tidak Allah suka gitu loh. Na'udzubillah min dzalik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita ya Allah, dijauhkan dari namanya azab ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari namanya azab ya Allah. Jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah. Amin amin ya Allah. Saya udah dengar nama ini Pak Lurah ya. Udah saya dengar tuh namanya azab itu tadi ya Allah. Saya tuh sedih Pak Lurah. Karena apapun ceritanya dia tuh saudara kita sama muslim. Iya betul. Itu saya sedih di situ. Maka di sini saya tuh kenapa saya mau jauh-jauh keluar sana kemari, diundang sana kemari? Karena itu tujuan saya tuh ya, saya cuman ya, kita manusia, umur kita tidak tahu kapan umur kita gitu kan. Jadi selagi Allah tuh memberi saya umur, Allah masih memberikan saya kesehatan. Ya di sini saya mencari pahala berkah gitu. Ya walaupun saya tidak tahu Allah memberikan pahala hendaknya, tapi saya yakin dengan tujuan ikhlas Allah akan memberikan barokah dan pahala pastinya. Itu sahabat. Ya inilah sahabat sebagai gambaran sahabat ya. Jadi jangan sampai lah kita gitu melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Janganlah kita tuh pernah bersekutu dengan jin, iblis. Kalau kita tuh punya anak ya dijaga anak kita walaupun itu anak angkat sahabat. Ya walaupun itu anak angkat kita jaga benar-benar anak tadi. Jangan sampai ini anak angkat aja kok. Jangan. Seorang anak itu sahabat, itu gimana? Seorang anak itu memiliki masa depan sahabat. Anak itu memiliki masa depan, penerus bangsa. Jadi jangan sampai duduk, apalagi jangan tentang bapak tiri gitu kan. Apalagi si Via ya. Si Via ini kan itu dia tuh cuman bisa curhat sama orang tuanya gitu. Tapi kalau orang tuanya tuh tempat curhat dia tuh malah kayak gitu loh. Itu yang parahnya. Udah gini aja sahabat ya. Kepada kita panjang lebar, kita sholawatan, kita lanjut dengan istighfar. Istighfar kita bareng-bareng Pak ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin. Ini fokus saya dulu ya. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawmaz ziham. Sallu ala khairil anam
المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. Sabar kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbula wa wahablana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sarang-sarang Astaghfirullah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat iblis, sifat dajjal ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, zaman ini sudah zaman tua ya Allah. Jauhkanlah kami dari namanya azab ya Allah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbula wa wahablana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ya ini kalau saya udah namanya azab urah benar ya Allah. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabat ya, ini pesan saya, jangan sampai kita itu terjerumus dengan bisikan-bisikan iblis. Perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, perbanyaklah kita bersalawat, kita agungkan nama Rasulullah di bumi pertiwi ini sahabat ya. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan jin, terhindar kita dari yang namanya ilmu sihir semua sahabat ya Allah. Pak Lurah, lanjut Pak Lurah. Oke. Tapi buat busuk udah terasa Pak Lurah ya. Baik, ini sabar ya. Ini mau busuk terasa berasa Pak busuknya. Ini udah nggak enak kali ya Pak. Baunya udah nyengat banget. Pak busuk satu. Nah Pak, ini keluar bener. Busuk ini.
Sakit hati gak dia ya? Sibuk banget. Nggak tahan ya gua. Capek. Lalu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk aja. Masuk. Assalamualaikum Pak Firman. Masuk aja. Masuk. Ya enggak ayo. Yuk. Saja. Astagfirullahaladzim. Bisa geser aja Pak Uren dulu ya. Ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah apa jangan Allah. Operasi Pak Uren. Itu Pak, gusuk Allah. Gusuk Allah. Berkursi Pak Uren. Ini bisa lurus enggak? Ya. Kenapa nih Pak? Pak Firman kenapa Pak Firman? Hah? Di sini aja. Di sini. Firman ini kenapa Pak Firman? Sampai kayak gini Pak. Jangan belagak bodoh Pak. Jangan belagak bodoh. Ini kemaluannya Allah. Ini kemaluannya ini Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bengkak kemaluannya. Pak, ini Pak Firman. Ini namanya azab Pak. Saya nggak berdaya sama azab Pak. Saya nggak berdaya sama azab. Ini pasti perbuatan kalian. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun Pak. Udah Pak, Bapak ngaku aja. Selama ini Bapak lah yang isu-isu beredar ternyata benar Pak. Ya Allah, saya tidak sanggup ini Pak, benar. Sampai gini kemaluan Bapak, ya Allah, bengkak membusuk Pak, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wajahnya seperti ya Allah. Kayak belang gitu. Bapak sadar Pak. Lebih baik Pak Firman ini bertobat Pak. Mumpung masih ada kesempatan. Ya, Allah pasti mumpung kalian di mengampuni sini Bapak. cabut. Pasti kalian yang buat ini kan. Ini Pasti loh kalian yang santet saya. Pak Firman. Cabut santetnya. Ini tidak santai Mas Firman. Itu teguran dari Allah. Ini namanya azab. Kemaluan Bapak tiba-tiba bengkak seperti membusuk sampai baunya sampai keluar loh Pak. Demi Allah, demi Rasulullah. Azab dari mana? Saya nggak buat apa-apa kok. Azab. Pak istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan bilang ini santet Pak. Ini azab. Udah Bapak ngaku aja. Udah insya Allah. Alah, semenjak saya berurusan sama kalian, ada aja kejadiannya. Hah? Pak, Mas Firman ngaku aja melakukan. Allah Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Seharusnya kalian yang bertobat. Jangan main santai-santai kayak gini. Astagfirullahaladzim. Pak Firman. Jangan kalian bawa nama Tuhan. Pak Firman udah keadaan seperti ini. Pak Firman masih saja menuduh Ustadz Re yang melakukan. Ini semua itu karena aja Pak Firman. Karena Pak Firman tidak menyadari dan sampai detik ini juga Pak Firman itu nggak mau sadar. Mas Firman, ini aja ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalian yang berbuat, kalian yang santet saya kok.
ada yang ikuti saya syahadat. Mohon ampun sama Allah, istighfar, mohon ampun sama Allah. Jangan bawa nama Tuhan. Jangan bawa nama Tuhan. Karena Mas Firman udah ngaku aja, Mas Firman malah melakukan hal yang nggak senonoh itu. Allah, ya Allah, ini kebayang nih, Allah doa ya Allah. Ya Allah, semoga gitu. Mas, jangan main-main pakai sihir, Mas. Itu enggak sihir, Pak. Ini itu azab. Pak Firman nih, kalau memang benar-benar Pak Firman melakukan hal itu, ngomong aja. Allah maaf ngampun kok. Enggak. Kalian pasti pakai sihir. Kalian santet. Kalian guna-guna. Jangan kira saya nggak tahu ya. Hah? Jangan kira saya nggak tahu. Gini aja Pak Firman, saya nggak sampai hati lihatnya Ustaz. Coba kita lihat aja tuh Ustaz. Apa itu? Kemaluannya tuh Ustaz. Sampai membengkak gitu Ustaz. Gini loh, ini Pak Lurah, maaf ya. Ini kan di sosial media Pak Lurah. Itu kan kalau misalkan kita lihat, kasih lihat ini ke kamera, itu kan melanggar undang-undang ITE. Nggak bisa. Ini tapi nggak ada gini aja, nggak. Busuknya ini berasal dari mana Ustaz? Ini sih dari sini nih, Mas. Iya, maaf. Ya Allah, Cabut. Kok cabut nih, Ustaz palsu. Kok cabut nih. Kok cabut nih. Pak, istighfar Pak. Istighfar Pak. Ingat Allah Pak, ingat Allah Pak. Ini azab dari Allah Pak. Ingat Allah Pak. Allah Pak, Allah. Ingat Allah Pak. Ya Allah, astagfirullah. Istighfar Pak Firman. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Sadar Pak, Bapak sudah kayak gini keadaannya Pak. Sadar Pak. Istighfar Pak. Wala fis sama'i wa huwa Allah itu samiul sudah alim. kasih teguran sama Bapak. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Tenangkan diri Pak. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Tenangkan diri Pak. La haula wala quwata illa billahil azim. Jangan pakai emosi. Astagfirullahaladzim. Tenang Pak, tenang Pak. Astagfirullahaladzim. Tenang Pak, tenang. Astagfirullahaladzim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Apa yang aku? Allah Akbar. Kita tenang kan? Ya, tenang kan? Kan Bapak, ini pakai tasbih, saya sembuhkan aja pakai air tasbih. Mana? Ini asal dari Allah Pak. Ini Bapak cuma minta ampun aja sama Allah. Bapak mengaku kesalahan Bapak, dosa Bapak. Kalau Bapak udah ngakuin, Saya nggak salah. gini loh Pak, kalau misalnya Bapak malu, Bapak ngaku, nih video-video yang ini akan saya hapus kok. Yang penting Bapak ngaku. Saya nggak salah. Lebih baik Bapak jujur aja Pak. Semua orang tuh tahu. Dan kalau Bapak menyesalinya, memang mengakunya, mudah-mudahan Ustaz ini bisa bantu. Kita sama-sama bisa doakan Pak Firman untuk bisa sehat kembali. Gitu kan Ustaz? Ya. Supaya gini Allah harus merah semua. Udahlah Mas Firman, udahlah bertobat, mengaku bahwasan Mas Firman itu melakukan hal itu sama anak angkat Mas Firman. Daripada kayak gini nanti yang ada makin tersiksa lah. Na'udzubillah ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
Allah ya. Yuk Pak istighfar Pak, istighfar Pak. Ya Pak ikut istighfar. Udah Bapak. Ya Allah, bismillah. Pak bertobat sama Allah Pak, mohon ampun sama Allah Taala. Kalian yang bertobat, kalian yang bertobat harusnya. Sampai sekarang Pak Firman nggak mau mengakui ya Allah. Kalian yang buat saya seperti ini. Demi Allah, demi Rasulullah Pak, tidak ada untungnya saya melakukan hal ini Pak. Ya Allah, membengkak ini Pak, ya Allah. Ya Allah, lihat tuh gambar ya Allah. Lihat tuh sahabat ya Allah. Kenapa dia sadar? Itu ini efek ini loh Pak. Efek apa namanya? Ini nggak panas azab nih loh. Ini ibarat gini Pak Lura ya. Ini Allah tuh memberikan aura apa namanya? Aura neraka, api neraka. Jadi ngasih kepanasan gitu. Iya, ini hawa api neraka yang Allah kasih. Karena zina itu sangat luar biasa dosanya itu Pak. Sampai kemudian membengkak wajahnya memerah. Ini panas ini Pak. Ini rasanya kepalanya itu mendidih, pecah ini rasanya. Pak, tobatlah Pak. Kami sedih lah Bapak kayak gini loh Pak Firman. Udah ngaku aja Bapak bertobat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, Mas Firman, istighfar Mas Firman. Istighfar. Ya Allah. Bertobat Pak Firman. Mas Firman udah tobat ya. Ngaku aja. Lagi Pak Firman seperti ini. Namun sama Allah pasti akan Allah sembuhkan ini Mas Firman. Pergi Glenn. Di sini Ustadz Re ini niatnya baik loh Pak Firman. Ingin menyembuhkan Pak Firman. Mau ngarahkan Pak Firman untuk bertobat di jalan Allah. Tapi sampai di sini Pak Firman masih tetap nggak mau mengakui juga ya Allah. Banyak omong. Kau banyak omong. Kalian yang buat aku kayak gini kan? Sadar Pak Firman. Sudah berulang kali saya sampaikan kepada Pak Firman untuk mengakui kesalahan Pak Firman, bertobat Pak Firman. Sampai saat ini, sampai detik ini Pak Firman dikasih ajab Allah pun Pak Firman nggak mau mengakui juga ya Allah, nggak mau sadar. Tidak mau mengakui kekuasaan Allah itu ada Pak Firman. Tapi gini loh Pak Lura ya, kalau emang manusia ini Pak Lura, kalau emang pikirannya itu memang terhasut namanya iblis. Ya seperti ini jadinya. Udah Allah kasih azab, udah jadi azab ternyata perilaku antum itu tidak baik, malah ngakunya ini santet. Itu bisikan iblis, dan ikutin bisikan. Yang diikuti kata hati, yang ikutin bisikan iblis. Ya Allah, seperti ini coba ya Allah. Iya. Kalian iblisnya kan? Kalian sama masyarakat sini iblisnya. Sebelum nih orang sebelum dia kemari masih bebe aja. Bertobat lah, bertobat karena Allah. Sadar kalau misalnya kaji diri. Kaji diri. Saya gini menanganin gimana Pak Lura? Karena kalau namanya azab ini Pak Lura ya, ketika dia mohon ampun sama Allah, dia ngaku dia itu salah, insya Allah, karena Allah itu maha maaf Pak Lura. Tapi beliau ini tidak mau mengakui bahwasan antum ini salah. Ngaku aja salah, minta ampun sama Allah Ta'ala, udah selesai masalah. Ini makin panas ini loh. Ini Glenn. Ini pantas ini Pak. Apa? Ustadz Re, pantas dia dapatkan ajab ini. Kenapa? Karena sudah berulang kali saya ingatkan ya. Sudah berulang-ulang kali saya ingatkan untuk mengakui dan bertobat. Malah apa? Malah dia nantang terus. Dia nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama ustadz-ustadz, para ulama juga nggak percaya. Bahkan menuduh dan Jangan ngomong Pak. Allah Akbar. Tengok sampai segini. Kayak gini juga. Pak Firman. Nggak sadar kok Pak Firman. Udah dikit. Istighfar. Udah terjadi seperti ini pun masih. Ini Gimana Pak? Saya juga bingung Pak.
Ini yang ada kita makin lama di sini belum tujuan kita kan supaya dia tuh mau bertobat. Iya. Tapi beliau tuh malah berlaku seperti sama kita. Lo teman bertobat lah. Bukan saya yang bertobat, tapi manusia yang seperti kalian, setan dalam wujud manusia yang sebenarnya yang bertobat. Pak Firman sampai saat ini pun masih menuju kami. Kembalilah Mas Firman. Dulu kita sama-sama saudara sedulur, keturunannya Adam. Bagusannya Mas Firman mengaku salah, minta ampun sama Allah, minta kesembuhan sama Allah. Insya Allah Allah pasti akan mengampuni Mas Firman. Hanya jasad kalian yang dari Adam, tapi hati kalian dari setan, iblis. Kalianlah iblis yang sebenarnya. Kalian setan yang menyesatkan umat yang sebenarnya. Sepertinya kalau saja nanti saya akan buktikan kalau saya sembuh, saya akan bongkar semua kedok kalian. Mas Firman, Saya bukan kena azab. antum bisa sembuh kalau antum tuh mohon ampun sama Allah Ta'ala. Saya nggak bilang antum tuh minta maaf sama saya, nggak sama Pak Lurah. Saya bilang antum minta maaf sama Allah Ta'ala. Antum ini menungso. Menungso itu nggak ada kalau tanpa ada atas izin Allah. Antum bisa bergerak atas izin Allah. Antum bisa makan karena atas izin Allah. Antum bisa hidup sampai sekarang itu atas izin Allah. Jangan cerita ketuhanan dengan saya. Saya lebih paham. Saya lebih paham. Umur saya di atas kalian. Ini aja Pak Lurah. Saya tidak mau makin panjang ribet. Biar panjang, saya sudah mengingatkan. Semua ini azab, bertobat sama Allah. Ya, gila. Pergi. Pergi lah. Ya, langsung. Jangan pen kembali lagi kemari ya. tobat juga dia luar biasa. Karena di sini Pak Lurah, itu dia memang udah intinya itu azab Pak Lurah. Kayaknya itu azab. Itu azab. Ini aja sahabat-sahabat ya. Ini ya saya pun juga bingung. Sudah ini kita selesaikan aja dulu. Nanti gimana lagi ke depannya. Pokoknya ini kita harus mengingatkan sama dia supaya dia itu kembali ke jalannya Allah. Ya jangan sampai ya kita berharap Allah memberikan panjang umur dia. Kan gitu, dan dia mengakui ya setidaknya kalau misalkan Allah memang mencabut nyawa beliau itu dalam keadaan husnul khotimah, kita doakan dah itu aja. Tapi kita berusaha selaku umat muslim kan Pak Lurah ya. Saya ingin sahabat kita akhiri dulu. Saya Al-Fakir Masir dan juga Pak Lurah. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutu salawat, tinggalkan maksiat ya, jadi salat karo salam sayangku buat semuanya.